Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandrika dengan NIM 562021-014 dari Prodi D3 Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan membahas seputar teknologi dan perkembangan pesat dari industri game untuk memenuhi tugas pengenalan teknologi informasi. Saya akan menjelaskan singkat seputar teknologi dan juga industri game. Nah, teknologi itu adalah seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pengguna teknologi itu dimulai dari manusia pada zaman dahulu dengan mengubah sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Seperti contohnya pada zaman dulu mungkin roda itu dibuat dari kayu ataupun batu, dan sekarang kita sudah melihat roda itu terbuat dari karet dan beberapa susunan besi dan material lainnya. Nah, bisa dilihat juga, pada zaman dahulu kita berkomunikasi melalui surat, asap, dan sejenisnya. Lalu pada akhirnya telepon genggam diciptakan, kita mampu mengirim pesan dan bercakap-cakap dengan orang yang jauh. Kemudian muncullah smartphone yang memberikan fitur video call, sehingga kita bisa berbicara dengan orang yang jauh sekaligus juga kita bisa melihat wajah atau aktivitas orang tersebut. Kemudian teknologi lain seperti sebuah mesin yang kini diberi AI atau kecerdasan buatan, jadi manusia itu tidak bekerja seperti dulu. Nah, semua pekerjaan itu tergantikan oleh sebuah mesin. Tapi peran manusia juga dibutuhkan karena kitalah yang mengendalikan atau mengontrol mesin tersebut agar jalannya mesin itu terstruktur. Dan kini juga ada teknologi yang menunjang industri game. Bisa dilihat sekarang sudah diciptakan teknologi yang bernama VR atau virtual reality yang membuat kita seolah-olah masuk ke dalam lingkungan game tersebut. Tapi kita juga bisa bergerak dalam game tersebut. Namun akhir-akhir ini kabarnya mulai dikembangkan VR yang lebih canggih sehingga penggunanya hanya cukup diam. Diam yang dimaksudkan adalah duduk atau berbaring, dan kita mampu bergerak secara bebas di dalam game seolah-olah kita bergerak di kehidupan nyata. Nah, hal tersebut didukung oleh industri game yang semakin meningkat karena semakin lama peminat game sangatlah banyak, mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Dikarenakan game saat ini bukan hanya sebuah hiburan, namun juga dapat menjadi sumber penghasilan jika kita mampu mencari uangnya. Apalagi dilihat saat ini, banyak jenis game yang dijadikan sebagai ajang e-sport, dan hal itu pun sudah sangat mendunia. Banyak lomba dan turnamen yang memberikan tak sedikit hadiah bagi peserta yang memenangkan sebuah e-sport. Maka dari itu, banyak game developer yang tertarik untuk berlomba-lomba membuat game terbaik agar dikenal dan memiliki banyak pemain gamenya. Sehingga tersebut juga mendorong industri game saat ini berkembang sangat pesat. Tapi di sisi lain, dua hal tersebut itu memberikan dampak yang negatif juga. Nah, dampak negatif dari teknologi industri yang sekarang berkembang pesat atau teknologi yang berkembang pesat itu mungkin terlihat pada pabrik-pabrik. Nah, sekarang itu banyak karyawan yang dikurangi karena pekerjaan karyawan itu sudah tergantikan oleh robot. Karena pekerjaan robot itu lebih efisien dan lebih cepat. Sudah pasti juga lebih teratur daripada kerja manusia. Yang berikutnya adalah banyaknya pengangguran yang terjadi karena banyak pekerja yang tergantikan oleh mesin. Dampak positifnya mungkin seperti sebuah perusahaan menjadi lebih cepat dan efisien pada penggunaan waktu dan juga biaya ketika melakukan sebuah produksi. Nah, teknologi AI ini juga memberikan dampak positif karena mampu membantu manusia dalam melakukan sebuah pekerjaan lainnya. Lalu, bisa kita lihat untuk dampak negatif dari dari industri game yang semakin pesat ini, ada beberapa orang yang hanya bermain game tapi tidak memberikan keuntungan pada diri sendiri dan berlindung pada kata menghibur diri. Padahal itu adalah salah satu tanda orang yang akan tercantum dalam game. Hal tersebut membuat seseorang susah terlepas dan menjadikan seseorang menyendiri
dan susah bersosialisasi dengan kehidupan realita atau kenyataannya. Padahal, kita hidup kan sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Orang lain yang dimaksudkan ada secara nyata. Jadi, secara keseluruhan itu sebenarnya perkembangan teknologi dan industri game itu memberikan dampak yang negatif dan juga memberikan dampak yang positif juga. Tergantung dari diri kita yang menyikapi, tapi kita sebagai anak milenial yang terkenal di Gen Z harus mampu menyikapi dan memilah mana yang baik untuk diri kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.